hasil dan rekomendasi yang KPK sampaikan tersebut bisa menjadi pengayaan bagi para pemangku kepentingan melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk berkaitan dengan salah satu temuannya ya di poin 8 mengenai pembatasan periode seorang ketua partai politik. Halo, selamat malam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan tata kelola partai politik yang salah satu poinnya menyebut soal batasan kepemimpinan ketua umum partai politik sebanyak 2 periode kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut KPK, masalah tata kelola internal partai berpotensi memicu praktik politik uang dan juga tindak pidana korupsi. Lalu benarkah wacana pembatasan periode jabatan ketum parpol akan menjadi jawaban dari sejumlah masalah politik uang dan juga praktik korupsi di Indonesia? Kami akan bahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 5 orang narasumber yang sudah hadir di studio. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni peneliti ICW Seira Tamara. Mbak Seira, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Yang berikutnya adalah Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia, Huriah. Mbak Ria, selamat malam. Malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan kita masih menunggu kehadiran dari Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dan saya bergeser ke sebelah kanan. Oh, sudah datang ternyata. Selamat malam. Oke, baik. Kita tunggu terlebih dahulu. Saya bergeser terlebih dahulu. Narsum berikutnya adalah juru bicara PDI Perjuangan, Ansy Lema. Bang Ansy, selamat malam. Selamat malam, Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan yang berikutnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam. Malam, Mas Bram semuanya. Dan yang terakhir adalah analis senior dari Drone Prit Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Oke, ini Bang Doli sudah bisa bergabung? Oke, baik. Selamat malam. Ini satu-satunya narasumber yang saya sambut. Saya salami, silakan Bang Doli. Aduh, jadi nggak enak. Baik, tapi sebelum kita membicarakan soal rekomendasi KPK soal masa jabatan ketum partai politik, yang menarik hari ini ternyata adalah reshuffle, Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang kemudian ingin saya bahas terlebih dahulu. Saya ke Mbak Ria terlebih dahulu. Artinya catatan kami ada 6 yang kemudian di reshuffle dan dilantik kemudian oleh Presiden Prabowo. Paling tidak 3 adalah bidang komunikasi. Sebagai pusat kajian politik dari UI, apa yang bisa kita baca? Apakah soal komunikasi menjadi salah satu hal yang urgent menurut Presiden kalau di mata Puskapol? Ini terus terang soal reshuffle ini kan memang agak mengejutkan ya, karena waktunya sebenarnya sudah kurang lebih 1,5 tahun gitu. Lalu kemudian ada reshuffle dan bukan orang-orang baru juga sebenarnya gitu ya. Jadi orang-orang yang sebelumnya juga sudah ada gitu ya, kemudian kembali lagi. Atau lebih cocok rotasi sebetulnya, Mbak? Betul, rotasi. Tapi juga apakah rotasi ini menggambarkan misalnya ya keseriusan Presiden untuk memperbaiki komunikasi politik, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, atau bagaimana kemudian merespon kritik publik, karena kita tahu hari-hari ini kritik publik banyak sekali soal kebijakan pemerintah. Nah ini yang kita nggak tahu gitu, karena figurnya masih figur-figur lama gitu. Kalau saya melihatnya sih yang paling menonjol saat ini seperti itu. Oke, jadi apakah kemudian dengan penataan ulang misalkan Mas Kodari dari KSP ke Bakom, Mas Hasan Nasbi yang sebelumnya sudah keluar kemudian dipanggil kembali, ini penempatan yang cocok menurut Anda atau penguatan lini komunikasi Presiden? Nah ini justru di situ pertanyaannya gitu ya, karena kan kita tahu bagaimana track record gitu ya dan figur kedua orang ini ya di dalam berkomunikasi gitu ya. Ada beberapa statement yang juga kontroversial gitu, tetapi bisa jadi figur-figur seperti ini yang mungkin gitu ya dibutuhkan oleh presiden untuk menjawab kritikan publik gitu, dengan
dengan cara yang sama gitu ya. Jadi bagaimana kritik keras dari publik misalnya ya bisa dijawab oleh pembantu presiden gitu ya, yang mereka mungkin bisa lebih berani gitu ya di dalam menyampaikan statement atau bahkan mengcounter kritik-kritik publik tersebut. Oke, baik. Kak Mas Agung, saya masih menyambung soal itu. Jadi orang lama tapi diharapkan punya gaya atau penyampaian yang baru. Menurut Anda kita bisa percaya itu publik? Ya, selama ini kan jubir itu diampu oleh 4 posisi, Mas Bram. Ada Menteri Sekretaris Negara, Mas Prasetyo Hadi, kemudian Bakom, Tuanggaraka, kemudian yang ketiga ada KSP, Kodari, yang keempat itu langsung dihandle oleh jubir-jubir teknis kementerian. Nah sayangnya seringkali ini diampu semua oleh KSP dan Bakom. Iya. Padahal mereka hanya paham makronya saja. Mikronya kan otomatis kementerian terkait yang bisa menjelaskan secara taktis, strategis, kira-kira kebijakan itu seperti apa. Contoh misalkan kenaikan BBM. Ya. Ketika misalkan dibatasi 50 liter per hari, ini sampai kapan? 2 bulan. Habis 2 bulan ngapain, kemana? Kan itu harus clear and clean gitu, supaya apa, publik nggak bingung. Tapi Tidak ada artinya panik buying. kementerian yang seharusnya bisa menjawab dengan detail, maksud Anda? Betul, jadi Bakom, KSP, dan Sesnek katakan harusnya memberikan protokol komunikasi publik yang minimal. Itu harus mereka pahami, harus mereka jelaskan supaya apa? Komunikasi pemerintah itu jelas, tidak didisinformasikan, tidak ada fitnahnya, tidak ada hoaxnya ketika sampai ke media sosial, ketika sampai ke warung-warung. Dan saya melihat ada reorientasi ke arah sana. Tapi kan kita masih butuh waktu memastikan itu. Dalam artian KSP-nya sekarang mungkin lebih fokus ke Pak Dudung. Yang memang KSP saya lihat ini gayanya mau dibawa ke gaya Pak Jokowi nih. Yang fokus monitoring evaluasi, atau gaya Pak SBY pada waktu itu UKP 3R dan UKP 4 di masa Pak Marsilam dan Pak Kuntoro. Jadi fungsi think tank-nya akan berjalan di lebih KSP efektif ya? seperti itu, tapi jubirnya mungkin fokus di Pak Kodari gitu, Bakomnya semacam itu. Nah, Hasan Hasbi fokus ya komunikasi yang sifatnya informal ya, karena kan dia penasehat khusus presiden. Betul. Ya agak naik level gitu, sebelumnya kan PCO, sekarang penasihat khusus presiden semacam itu. Jadi saya melihat terdepannya Bakom, disupport Hasan Hasbi, KSP monitoring evaluasi semacam itu. Tapi ini masih debatable juga, ini kan tafsiran saya, menurut keyakinan saya gitu. Bisa jadi keyakinan presiden, keyakinan yang lain juga beda semacam itu. Baik. Keyakinan Bang Ansy, PDIP kira-kira dengan rotasi ini memperkuat tidak komunikasi presiden pemerintah kepada publik? Yang pertama, kami menghormati, menghargai hak prerogatif presiden. Presiden yang mengerti persoalan internal di kabinet. Tetapi kalau boleh PDI Perjuangan memberikan catatan, tentu reshuffle itu harus berbasiskan kebutuhan yang paling mendesak. Dan sosok-sosok yang mengisi jabatan-jabatan yang di reshuffle itu harus betul-betul pertama-tama memiliki kompetensi. Bahkan kompetensi teknokratis. Apa masalah yang bangsa ini hadapi hari ini? Yang pertama pasti pengangguran. Berarti kita harapkan akan ada penciptaan lapangan pekerjaan. Yang kedua terkait dengan angka kemiskinan. Berarti kita berharap bahwa kesejahteraan, keadilan, daya beli masyarakat, isu-isu ekonomi hari ini itu menjadi hal yang paling mendasar, paling fundamental, bahkan menjadi paling prioritas. Kalau kita baca angka-angka hari ini, defisit neraca perdagangan kita Januari itu ada di 54 triliun, Februari sekitar 130 triliun, dan bulan Maret kemarin itu sudah ada di angka 240 triliun. Kita lihat IHSG merah semua, kan begitu. Sesuai tidak dengan kebutuhan yang Anda sampaikan, ekonomi menjadi prioritas, Bang? Ekonomi menjadi prioritas, ini posisi yang diisi di bidang komunikasi. Bram belajar komunikasi. Komunikasi itu adalah supporting system bagi ekonomi, bagi migas, bagi yang lain-lain. Artinya, walaupun memainkan peran sebagai jantung dalam sebuah kabinet, tetapi kerja, core, bisnis, itu kan ada di kementerian-kementerian teknis. Jadi kalau boleh kami memberikan semacam catatan, harusnya reshuffle itu tidak saja pada posisi-posisi komunikasi, tetapi juga pada kementerian-kementerian teknis yang tadi masalahnya sudah saya sampaikan. Jadi hari ini belum menjawab menurut Anda? Dengan urgensi kenaikan BBM, kemudian masalah ekonomi, dolar, pro-reals ekonomi yang Anda sampaikan? Yaitu gatal di mana, garuk di mana gitu loh. Jadi diagnosa persoalan tidak tepat menghadirkan
obat untuk menyembuhkan. Oke, baik. Saya ke Bang Doli. Obatnya tidak tepat ternyata Bang, menurut Bang Ansy. Saya sih kurang tertarik ya bicara tentang soal reshuffle kabinet dan kali ini kan kita temanya soal Kita komen itu dulu Bang, rekomendasi. karena yang terjadi hari ini itu dulu. apa namanya itu garuk di mana gatal di mana Oh iya, oke. ya kan. Karena gini ya yang namanya reshuffle itu sama waktu zaman Pak Prabowo, zaman Pak Jokowi, mau zaman Pak SBY, komentar saya itu hak prerogatifnya presiden gitu. Karena presiden yang paling tahu dia gini. Seorang presiden itu sudah diberi amanah oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian dia dipilih karena sudah menyampaikan visinya dan kemudian diterima. Visi kemudian diturunkan dalam program. 5 tahun ini tentu semuanya punya perencanaan, punya program dan segala macam turunnya dari visi itu. Nah untuk jalanan program itu perlu ada struktur kabinet yang mensupport semua itu. Nah ini kan kontrolnya di bawah presiden, gitu loh. Nah jadi sebenarnya ya presiden yang paling tahu mana hari ini sektor mana yang kurang tepat gitu ya. Kemudian nanti kaitannya dengan sektor mana, apakah ini supporting dan segala macam, ya dia yang paling tahu kan itu bagian dari perencanaan itu. Dan saya meyakini hak yang diberikan kepada seorang presiden untuk mengenai reshuffle itu termasuk hak evaluasinya. Nah kalau dia merasa ini enggak tepat, ya harus dievaluasi, ya diganti. Mau Berarti kapan saja. sektor ekonomi, sektor SDM itu masih Semua dianggap penting tepat menurut sasaran, saya. tidak diganti. Menurut penting sekarang apa namanya. Dan kita kan tidak tahu apakah reshuffle-nya berhenti sampai sini. Iya kan? Karena satu wakil menteri tenaga kerja itu belum diisi-isi. Betul. Gitu ya. Terus kemudian posisi wakil menteri Komdigi yang tadinya di posisi yang sekarang diambil oleh Kodari, ini kan juga kita bisa baca nih, ini habis ini mau kemana ini? Lepas satu jabatannya nih. Jadi ada kemungkinan masih akan berlanjut. Ya menurut saya Anda? pasti ada, ya, karena ada satu yang kosong. Oke, ini analisa atau bocoran? Bisa, kan saya bukan. Maksudnya Menurut keyakinan saya, menurut keyakinan saya, kan kira-kira begitu. baik, baik. Saya ke Mbak. Jadi artinya kalau misalkan kita mencocokkan posisi dan juga background, ICW melihat haruskah kemudian tepat sasaran untuk efektivitas kinerja? Ya, kalau menurut ICW tentu dalam hal reshuffle yang harus diperhatikan ya lagi-lagi soal kebutuhan begitu ya, dan bagaimana pengisian jabatan tersebut sudah mempertimbangkan permasalahan hari ini gitu. Kalau misalkan posisi reshuffle sekarang malah cenderung kepada pengisian jabatan untuk yang berkaitan dengan komunikasi, jangan sampai yaitu berhenti di tataran komunikasi saja, menjawab misalkan kritikan publik dengan strategi komunikasi tapi tanpa diperbaiki strategi pembenahan permasalahan-permasalahan yang masih Substansinya maksud Anda? betul, permasalahannya masih menggantung gitu. Tentu publik tidak hanya butuh komunikasi dari pemerintah yang baik, tapi juga pengentasan problem real itu sendiri, dan itu yang harus jadi pertanyaan, apakah ini sudah menjadi perhatian dan juga bahan evaluasi dari presiden dan jajarannya dalam menentukan siapa-siapa saja yang akan masuk ke dalam bursa reshuffle. Oke, dan kalau kemudian mengkaitkan dengan apa yang menjadi tema besar kita hari ini bahwa partai politik tentu adalah sebuah inkubator menyediakan aktor-aktor politik, apakah sebetulnya sudah terjawab dengan dinamika hari ini, termasuk siapa yang mengisi pos-pos itu menurut Anda? Partai politik tentu kita sepertinya bisa sepakat bahwa masih banyak pembenahan ya, dan saya rasa karena itulah diskusi kita hari ini bisa dilakukan gitu ya. Masih banyak fungsi-fungsi penting seperti bagaimana mekanisme rekrutmen, kaderisasi dari partai politik, dan seperti yang saat ini juga sedang menjadi diskursus soal bagaimana kekuasaan dari pucuk pimpinan partai politik ya sampai hari ini belum ada spesifik mekanisme untuk mengaturnya gitu ya, untuk bisa membatasinya. Jadi melihat pentingnya fungsi partai politik, banyak hal yang harus dibenahi. Kalau secara aturan belum, perlu atau tidak kita mengatur soal durasi itu? Tapi usai jeda, Mbak Sera, kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Prime Plus.